selamat malam. Senang sekali kita bisa bertemu di webinar Bakudaya bulan September dengan tema Building People, Shaping Future. Tema malam ini sangat relevan karena kami percaya masa depan organisasi bahkan masa depan bangsa tidak hanya ditentukan oleh teknologi atau sistem, tapi oleh kualitas manusianya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir dan belajar bersama. Saya Pepi akan menemani jalannya acara kita pada malam hari ini. Sebelum kita mulai, saya sampaikan 3 hal terkait pelaksanaan webinar malam ini. Yang pertama, agenda akan ada paparan dan talk show diikuti dengan tanya jawab. Sepanjang sesi, fitur chat, berbicara, dan video peserta tidak aktif. Kemudian yang kedua akan ada tanya jawab. Pertanyaan dari teman Bakudaya akan dibacakan di sesi tanya jawab. Silakan tuliskan pertanyaan melalui form Q&A yang kami bagikan di kolom chat Zoom. Dan yang ketiga adalah tentang sertifikat. Bagi teman Bakudaya yang mengikuti keseluruhan webinar dan menginginkan sertifikat, informasi lengkap akan disampaikan di akhir sesi. Nah, itu 3 hal sebelum kita lanjutkan lagi ke lebih mendekati nih ke bagian inti dari webinar kita. Teman Bakudaya, kita semua tahu dunia kerja terus berubah cepat. Digitalisasi, AI, pola kerja hybrid, sampai dinamika antar generasi. Membuat pendekatan lama dalam people development tidak lagi cukup. Kalau dulu people development dipandang sebatas training, hari ini ia harus menjadi strategic enabler yang benar-benar membangun manusia agar tangguh, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan masa depan. Malam ini, kita akan belajar bagaimana reskilling, upskilling, dan kepemimpinan bisa membentuk budaya belajar berkelanjutan yang berdampak nyata bagi organisasi dan karir individu. Webinar ini dipersembahkan oleh Bakudaya, HR Consulting dengan semangat Elevating Human Potential, Transforming Organization. Bakudaya percaya membangun masa depan berarti berinvestasi pada manusia hari ini. Karena teknologi bisa berubah, pasar bisa bergeser, tapi manusia yang berdaya akan selalu menjadi fondasi transformasi organisasi. Topik September ini sejalan dengan visi Bakudaya, bahwa masa depan organisasi hanya bisa dibentuk jika kita serius menyiapkan talenta yang adaptif, visioner, dan human-centered. Malam ini kita beruntung sekali teman Bakudaya. Kita kedatangan seorang narasumber yang sangat berpengalaman dalam bidang people development. Dan sekarang saatnya kita berkenalan lebih dekat dengan sosok inspiratif yang akan membagikan pengalaman, wawasan, dan ilmunya kepada kita semua. Beliau adalah seorang profesional yang sudah berpengalaman panjang dalam bidang pengembangan talenta, kepemimpinan, serta transformasi organisasi di berbagai perusahaan multinasional terkemuka. Mari kita simak profil lengkap dari narasumber kita hari ini. Ya, kita akan saksikan profil beliau. Nah, ini dia. Bapak Yanuar Kurniawan. Saya biasa memanggil beliau dengan panggilan Mas Yanuar. Saat ini beliau menjabat sebagai
People Development and Learning Director di L'Oreal Indonesia, di mana beliau memimpin berbagai inisiatif strategis mulai dari program pembelajaran, pengembangan karir, employee engagement, hingga penguatan budaya kerja yang berfokus pada psychological safety dan inovasi. Sebelumnya, Mas Yanuar menjabat sebagai SVP Talent and Leadership Development di Lazada Group Singapura, serta SVP Organization Talent Development and Culture di Lazada Indonesia and Logistics. Memimpin program pengembangan kepemimpinan dan transformasi organisasi untuk 6 negara di Asia Tenggara. Pengalaman internasionalnya juga diperkuat melalui peran sebagai Associate Principal di Conferry Indonesia dan Learning and Development Specialist di Mitsubishi Fuso Daimler AG Tokyo. Mas Yanuar memulai karirnya di Procter & Gamble sebagai Customer Team Finance Manager, yang kemudian memperkaya perspektif dalam melihat keterkaitan antara strategi bisnis dan pengembangan talenta. Secara akademik, beliau meraih MBA dari Globus University Jepang, Bachelor of Commerce dari University of Melbourne, serta Bachelor of Accounting dari Universitas Gadjah Mada dengan predikat cum laude. Luar biasa speaker kita malam ini. Atas kontribusi dan kepakarannya, beliau juga dipercaya menjadi salah satu anggota Faculty Advisory Board FEB Universitas Gadjah Mada sejak 2023. Selain berkarir, Mas Yanuar juga aktif berbagi ilmu melalui berbagai konferensi internasional, termasuk sebagai key speaker di Global Digital HR Transformation and Analytics tahun 2023, serta konferensi HR internasional lainnya. Beliau juga terpilih sebagai LinkedIn Top Voice 2024. Luar biasa. Teman Baku Daya, mari kita sambut bersama Bapak Yanuar Kurniawan sebagai keynote speaker kita malam ini. Halo, selamat malam Mas Yanuar. Halo, selamat malam Bu Bapi. Suara terdengar aman ya? Aman, suara saya aman. Oh, good. Thank you so much Mas Yanuar sudah hadir malam hari ini bersama kita, bersama teman Baku Daya dalam webinar bulan September. Nah, tanpa berpanjang lagi, saya akan langsung saja menyerahkan screen-nya ke Mas Yanuar nih. Ada paparan yang akan ditampilkan ya? Ya, baik. Silakan. Baik, jadi teman-teman Baku Daya sekalian, ini kebanggaan boleh diundang di sini untuk sharing insight terkait dengan building people, shaping future selama kurang lebih 45 menit ke depan sebelum nanti kita masuk ke sesi Q&A. Tadi sudah dijelaskan terkait dengan profil saya oleh Bu Bepi. Nah, saya akan mulai sebetulnya dengan untuk kita melihat dulu sebetulnya tren apa yang shaping future of work di tahun ini gitu ya. Karena pasti teman-teman Baku Daya sekalian juga merasakan bahwa tahun ini penuh dengan surprise, ya kan? Kalau kita lihat, kalau kita berbicara, ini saya memakai dua sumber. Yang pertama adalah dari World Economic Forum, dan yang kedua dari IMD, ya, one of the best business school di dunia. Nah, kalau rekan-rekan sadari memang di tahun ini ketika kita berbicara teknologi, mulai
yang disebut Gen AI, ya kan, mulai masuk di dalam aplikasi hidup sehari-hari. Makanya impact dari artificial intelligence dan automations ini juga mau tidak mau akan mempengaruhi workplace, gitu kan. Karena kalau teman-teman lihat sekarang, pada saat teman-teman melakukan search di Google, ya kan, paling gampang teman-teman bisa cek di handphonenya. Ketika melakukan search di Google, itu sekarang pun sudah ada pilihan AI mode, ya kan, bagaimana search kita itu dijawab oleh AI. Nah, bukan hanya terkait dengan AI, tetapi juga bagaimana teknologi ini memampukan otomasi di dalam berbagai macam bisnis proses, yang pastinya akan menuntut kita juga harus mampu beradaptasi dengan teknologi. Karena kalau kita berbicara terkait dengan teknologi, pertanyaannya itu adalah bukan kita mampu atau tidak, bukan kita mau atau tidak, karena it's not an option. Ya, teknologi akan datang, teknologi akan teraplikasikan. Kita tidak mau sekalipun, kita tidak mampu sekalipun, the technology would be there. Oleh karena itu, kalau kita tidak mau beradaptasi, kalau kita selalu merasa diri kita tidak mampu, ya kita mempersiapkan diri kita untuk obsolete di masa mendatang, untuk expired di masa mendatang. Makanya penting dari kita untuk melakukan reskilling, untuk melakukan upskilling, gitu kan, dimulai dari diri kita sendiri. Bagaimana kita semakin comfortable, semakin nyaman beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Kemudian kita juga lihat bahwa green transition ini juga semakin ada di mana fokus-fokus perusahaan dunia terkait dengan sustainability semakin kuat, gitu kan. Di saya sendiri, di L'Oreal sendiri, kita punya inisiatif yang disebut L'Oreal for the Future, di mana banyak sekali inisiatif kami terkait dengan sustainability. Kemudian kalau kita melihat demographic shift, ya kan, ada perubahan di dalam demografi di mana Gen Z masuk di dalam workforce. Nah, Gen Z ini driving demand terkait dengan flexibility, terkait dengan inclusivity, ya kan. Tetapi juga ini memberikan dinamika yang baru antara komposisi antara generasi yang relatif muda dengan generasi di atasnya. Bagaimana kemudian kita bisa ensuring bahwa perusahaan kita memperlakukan semua generasi dengan inklusif, ini juga kemudian hal yang harus kita pikirkan. Kemudian kalau kita lihat, kita berbicara mengenai cara kerja, gitu ya, hybrid working dan flexible arrangement ini sekarang sudah menjadi norma. Walaupun mungkin beberapa company yang kembali ke 5 hari kerja, tetapi juga sekarang masih banyak yang masih hybrid, 3 hari kerja, 2 hari bisa kerja dari rumah, ya kan. Termasuk di kami di L'Oreal sampai sekarang juga masih menerapkan hybrid work ini, gitu. Nah, kalau kita lihat lagi, ada prioritisasi terkait dengan employee well-being dan juga mental health. Makanya penting sekali untuk perusahaan-perusahaan mulai memikirkan bukan hanya kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan mental. Misalnya di kami kita ada yang disebut Employee Assistance Program, di mana kita memberikan akses 24/7 ketika misalnya ada employee yang ingin berkonsultasi. Dan cukup menarik ketika dilihat bahwa ternyata offering ini juga
dimanfaatkan dengan baik oleh karyawan. Begitu pula terkait dengan kesehatan mental, karena kalau kita lihat kesehatan mental ini kan juga faktornya ada banyak sekali. Bisa juga terkait dengan kesehatan literasi finansial gitu kan. Ketika orang tidak mampu mengelola keuangannya dengan baik, pasti juga bisa mempengaruhi mental dari seseorang. Makanya kita juga memberikan edukasi atau literasi terkait dengan kesehatan finansial. Kemudian kesehatan fisik, kita juga memberikan literasi dan edukasi terkait dengan kesehatan fisik. Bagaimana sih kemudian kita bisa melakukan exercise secara efektif, bagaimana kemudian cara kita makan supaya kita bisa menjaga berat badan dengan ideal, dan lain sebagainya. Termasuk juga dengan kesehatan mental. Kita ada talk show terkait dengan kesehatan mental, kita ada training dan edukasi terkait dengan resiliensi. Nah, ini juga menarik karena kalau kita melihat bagaimana kita bisa ensuring orang-orang atau karyawan kita mempunyai resiliensi yang tinggi, ini juga kemudian akan mempengaruhi bagaimana kita tetap bisa menjaga kesehatan mental di tengah target-target maupun tuntutan pekerjaan yang ada. Nah, kalau kita bergeser, kita melihat kondisi ekonomi makro memang dan juga politik, tahun ini memang cukup menarik di mana ekonomi ini tidak pasti. Kalau teman-teman lihat berita-berita yang ada, di mana banyak sekali pemutusan hubungan kerja yang dilakukan, terutama untuk industri startup dan juga industri teknologi yang mengalami tahun yang sangat menantang, gitu kan. Kemudian kalau kita juga bisa lihat dari kemampuan daya beli, kita bisa melihat dari tuntutan-tuntutan terkait dengan kehidupan yang layak, maupun juga ketika kita melihat bagaimana kondisi ekonomi maupun politik dunia dengan adanya perang di beberapa negara, gitu kan, Rusia dengan Ukraina, kemudian ada perang Israel dengan Palestina, kemudian kemarin juga ada Turki dan Israel dan lain sebagainya, dan beberapa perang ini berlangsung cukup lama. Misalnya Rusia Ukraina yang juga mempengaruhi rantai pasok, gitu kan. So a lot of things happening di 2025. Nah, dari sini apa yang terpengaruh? Tentunya bagaimana kemudian kita mempersiapkan diri kita. Karena kalau rekan-rekan lihat yang di sebelah kiri bawah di sini, disruption to skills, 39% dari core skills ini akan berubah by 2030. Ya, jadi 39% dari core skill akan berubah by 2030. Core skill-nya apa di 2025? Rekan-rekan bisa lihat yang di kanan atas. Jadi ada analytical thinking, ada resilience, ada leadership and social influence, ada creative thinking, ada motivation and self-awareness, ada technological literacy, empathy and active listening, curiosity and lifelong learning, talent management, dan juga service orientation and customer service. Ini adalah core skills di 2025. Yang menariknya lagi, 39% dari core skills di 2025, ya kan, berarti kurang lebih 4 dari core skills yang ada itu berubah. Misalnya apa, di 2030 AI dan Big Data menjadi top 10 fastest growing skills. Kemudian ini yang tidak ada di 2025. Kemudian kita lihat network dan cyber security ini juga menjadi fastest growing skills yang 2025 belum muncul. Beberapa skills masih sama,
Ya kan, misalnya technological literacy, creative thinking, resilience, curiosity and lifelong learning, leadership and social influence, talent management, dan juga analytical thinking. Tetapi kalau teman-teman lihat, rekan-rekan teman-teman budaya lihat, the order is also different. Analytical thinking yang menjadi nomor 1 core skill di 2025 turun menjadi nomor 9. Dan ada yang baru terkait dengan environment, terkait dengan sustainability, terkait dengan green economy yang disebut environmental stewardship. Nah, jadi dengan adanya tren ini, dari sekarang kita sudah bisa tahu sebetulnya core skills apa yang masih akan relevan sampai 5 tahun ke depan. Sehingga kalau saya sebut, kita harus keep our resiliency. Kita harus keep our curiosity. Kita harus keep our skills about technological literacy, creative thinking, dan juga leadership. Tapi, at the same time, kita juga harus mempersiapkan diri kita terkait dengan AI, terkait dengan big data, terkait dengan network and cyber security, terkait dengan environmental stewardship. Ini adalah skill-skill yang akan menjadi matters in the future. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat lagi, nah ini juga menarik, apa sih tren yang akan driving business transformation? Jadi kalau kita lihat 86% AI dan juga information processing technologies ini akan mempengaruhi business transformation. 58% akan dipengaruhi oleh robot dan juga autonomous system. 41% dipengaruhi oleh energy generation, storage, dan juga distribution. 30% new material dan composites, 20% semiconductors and computing technologies, 18% sensing, laser, and optical technologies, kemudian 12% ini quantum dan encryption, 11% bioteknologi, dan 9% satellite and space technologies. Nah, ini adalah industri-industri yang akan driving business transformation, di mana kita juga harus mulai aware, ya kan, di mana kita harus mulai memperhatikan, belajar, being curious, teknologi-teknologi apa yang bisa mentransformasi bisnis, industri, perusahaan tempat kita bekerja, ya kan? Makanya kalau kita lihat, ya kan, kalau misalnya chart yang sebelah kanan, kalau global workforce ini adalah 100 orang totalnya, 41% tidak perlu upskill. Tetapi 59% membutuhkan either upskilling atau redeployment. Atau unfortunately, ya kan, jadi kalau teman-teman lihat 41% nggak butuh, 20% akan upskill di current role, 19% akan upskill dan redeploy ke role yang baru, tetapi 11% mungkin unlikely untuk receive any necessary upskilling. Dari chart ini juga sebagai bahan kita refleksi. Kita akan berada di bracket yang mana? Ya kan? Kita bisa merefleksikan dengan pekerjaan yang kita lakukan sekarang. Apakah kita cukup percaya diri bahwa kita memang memiliki values, dan values itu tidak akan tergantikan sampai 2030? Atau kita sudah mulai merasakan bahwa ada bagian dari pekerjaan kita yang mungkin bisa digantikan, sehingga kita sendiri harus meng-upskill diri kita untuk membuat diri kita tetap relevan.
Atau mungkin kita sekarang sudah merasa bahwa role kita akan hilang, sehingga tidak cukup kita hanya untuk upskilling, tetapi kita juga harus memikirkan bagaimana kita melakukan sesuatu yang baru ke depan. Atau kita berada di bagian 11% yang kurang beruntung, ya kan? Kita membutuhkan upskilling, tetapi kita tidak bisa mendapatkan itu karena berbagai macam faktor. Nanti saya juga akan sharing apa sih sebetulnya tantangan terkait dengan upskilling maupun reskilling. Nah, I think this becoming a warning sign. Karena lebih dari setengah workforce membutuhkan upskilling. Sehingga kalau kita kembali ke data sebelumnya, curiosity, lifelong learning, creative thinking, ya kan, AI, and data, network and cybersecurity itu kemudian menjadi penting. Nah, sekarang kita lihat lagi ke nextnya. Nah, kalau kita berbicara spesifik mengenai HR, ini adalah 10 sebetulnya top HR priorities untuk 2025, di mana kita akan highlight 5 yang tertinggi. Yang pertama terkait dengan leader and manager development. Karena ini juga mungkin Bapak dan Ibu bisa sebagai bahan refleksi, teman-teman Bagudaya bisa sebagai bahan refleksi, sebetulnya bagaimana sih kualitas leadership di perusahaan Anda. Apakah kita punya leader-leader yang mature, ataukah kita mempunyai leader dan manager yang masih butuh untuk development program, karena at the end of the day, our people managers are the lever of the organization. Mereka yang menggerakkan organisasi, ya kan? Sehingga kita juga perlu untuk menginvestasikan waktu, menginvestasikan uang, menginvestasikan prioritas terhadap orang-orang yang menggerakkan organisasi. Kemudian yang kedua terkait dengan organizational culture. Ini juga semakin penting bagaimana supaya kita bisa membangun budaya perusahaan yang sehat. Bagaimana kita bisa mempertahankan budaya-budaya dari founder perusahaan yang masih relevan dan masih membantu perusahaan untuk berkembang, dan pada saat yang bersamaan mengevaluasi budaya-budaya yang bisa jadi sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman sekarang. Karena bisa jadi teman-teman Bagudaya sekalian, ada budaya-budaya perusahaan, budaya legacy perusahaan yang mungkin baik untuk driving perusahaan di masa lalu, sudah tidak relevan atau bahkan menjadi penghambat ketika budaya itu masih ada di zaman sekarang ini. Kemudian yang ketiga terkait dengan strategic workforce planning. Ini juga harus menjadi fokus yang utama, terutama karena ketika kita berbicara mengenai employee, mengenai headcount, pretty much it's a fixed cost for the organization. Oleh karena itu, kita harus betul-betul mengelola workforce kita itu dengan baik dan memanage bagaimana supaya biaya-biaya yang kita miliki ini berkembangnya selaras dengan perkembangan perusahaan. Maksudnya apa? Ketika perusahaan berkembang 30%, kita harus bisa mengelola bagaimana supaya biaya-biaya, ya kan, terkait dengan manpower, terkait dengan biaya-biaya lainnya, perkembangannya itu biasanya rule of thumb-nya kalau berkembang 30%, mungkin biaya-biaya lain itu berkembangnya 10%. Jangan sampai terbalik gitu kan.
kita lihat perusahaan berkembang, kita sangat optimis, kita merekrut banyak sekali orang, ternyata estimasi kita terhadap growth perusahaan itu salah. Dan kita sudah terlanjur rekrut banyak orang. Let's say, cost atau biaya naik 30%, ternyata growth dari perusahaan naiknya 10%. Dan tren ini akan stagnan dalam beberapa tahun ke depan. Nah, sehingga makanya strategic workforce planning menjadi sangat penting untuk kita bisa melakukan forecast, untuk kita bisa melakukan simulasi, analisa, seberapa banyak sebetulnya workforce yang kita miliki dengan mengconsider banyak sekali faktor. Perkembangan perusahaan, workload dari current workforce yang sekarang, attrition factor, retention factor, dan lain sebagainya. Dan teknologi ini membantu di dalam kalkulasi ini. Kemudian change management yang keempat. Ini juga menjadi sangat penting karena perubahan yang begitu besar, perubahan yang begitu banyak. Sehingga manajemen harus perlu dikelola, perubahan harus perlu dikelola. Praktek yang saya alami selama ini, ketika kita berbicara mengenai transformasi, pasti ada role yang disebut project manager. Tetapi ketika kita berbicara mengenai change maupun adoption manager, itu tidak semua company memiliki role tersebut. Kita seringkali lupa bahwa terkait dengan change management juga harus dikelola. Misalnya apa? Satu, bagaimana kita kemudian melakukan komunikasi terkait dengan perubahan-perubahan yang ada. Dua, bagaimana kemudian kita melakukan training maupun development untuk orang-orang yang ada di dalam organisasi dengan perubahan-perubahan yang ada. Tiga, bagaimana kita bisa memastikan semua proses itu termapping dengan baik. Keempat, bagaimana kemudian kita bisa memastikan bahwa transisi atau adaptasi dari before dan after ini bisa dikelola dengan baik. Ini adalah role dari change manager, bukan hanya role dari project manager. Karena project manager fokusnya di dalam sistem, memastikan perubahannya berjalan dengan baik, transformasi berjalan dengan baik. Change management fokusnya di dalam people. Bagaimana orang-orang ini bisa beradaptasi dengan transformasi yang ada. Nah, yang terakhir adalah HR teknologi. Makanya sekarang banyak sekali tren di mana aplikasi dari AI ini teraplikasikan di dalam berbagai macam bisnis proses dari HR atau dari pilar-pilar HR. Ada AI yang dipakai untuk membantu proses rekrutmen. Ada AI yang dipakai di dalam proses learning and development. Ada AI yang dipakai di dalam proses performance feedback. Ya kan? Nah, ini yang harus kemudian kita juga adaptasi. Nah, sekarang kalau kita melihat spesifik berbicara mengenai learning and development. Learning and development ini lebih dari hanya sekedar kita memberikan development terhadap karyawan. Kalau kita melihat learning and development on the bigger picture, strategic goal-nya ini ada paling tidak di dalam 5 area. Areanya apa saja? Dengan learning and development yang baik, ini bisa kita lakukan untuk attracting and retaining talent. Kita bisa attract people ketika orang-orang atau kandidat itu tahu bahwa dengan dia masuk ke perusahaan ini, ya, misalnya di L'Oreal kita punya banyak sekali program perkembangan, and they are taking charge terhadap pengembangan diri mereka, terhadap program-program yang mereka bisa ikuti, it can attract a new employee. At the same time, itu juga untuk retain talent karena mereka tahu bahwa mereka mempunyai karir
di dalam. Yang kedua, it also a tool untuk motivate dan engage employee. Karena kita punya beraneka ragam program, ya kan? Program yang dilakukan di dalam negeri, program yang dilakukan di luar negeri, program yang mendevelop core skills, program yang mendevelop soft skills, sehingga ini bisa digunakan untuk memotivasi karyawan untuk membuat mereka merasa bahwa there is always the opportunity to grow. Kemudian learning and development juga bisa dipakai untuk membangun brand dari perusahaan. Bagaimana kemudian kita bisa creating a branding bahwa kita adalah perusahaan yang memproduksi talent. Bagaimana talent-talent yang kita miliki ini sangat dicari di market karena kualitasnya bagus. Kemudian kita bisa menggunakan learning and talent development untuk creating value-based culture. Untuk creating budaya perusahaan, budaya curiosity, budaya continuous improvement, budaya belajar, budaya tahu sesuatu yang baru, budaya untuk selalu thinking in the future, ya kan? Bagaimana mempersiapkan talenta-talenta kita bukan hanya untuk saat ini, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk masa depan. Dan tentunya core dari learning and development adalah untuk developing people capabilities. Nah, jadi area-area ini adalah manfaat dari learning and talent development. Bukan hanya sekedar developing people capabilities, tetapi ada 4 area yang lain. Jadi kalau kita lihat, nah memang ada sedikit perbedaan antara upskilling dengan reskilling. Kalau kita berbicara upskilling, ini lebih kepada bagaimana kita meng-advance our talent ke linear path. Jadi mungkin lebih ke vertikal. Kalau reskilling lebih facilitate lateral career growth, jadi lebih ke horizontal movement. Kalau upskilling, expanding skill untuk improve di current role. Kalau reskilling, ini adalah belajar skill yang baru untuk role yang baru. Upskilling typically does not usually involve career change, jadi tidak termasuk di dalam perubahan karir, tetapi reskilling typically involve a change in career. Nah, makanya kalau kita berbicara mengenai karir, ya kan, karir path di perusahaan-perusahaan, dan terutama misalnya saya sekarang ada di L'Oreal, ketika kita sharing terkait dengan karir path untuk karyawan kita, itu bukan hanya tradisional vertikal ke atas. Kalau kita berbicara career path, kita berbicara pengembangan, it can also be a lateral career movement. Ketika kita melakukan role yang baru, ketika kita belajar hal yang baru, ketika kita mendeliver hal-hal yang baru, itu juga adalah bagian dari pengembangan karir. Tetapi memang kalau kita melihat implementasi dari upskilling dan reskilling, ini juga tidak mudah. Typically ada 6 hal yang menjadikan ini menjadi tantangan yang besar. Yang pertama tentunya adalah financial constraint, di mana pastinya ketika perusahaan tidak mempunyai ataupun tidak mengalokasikan budget. Karena sekali lagi kalau kita berbicara training, learning development, upskilling, reskilling, it's more on the long term. Ya ada beberapa hal yang mungkin lebih short term juga, tetapi it has to be a focus. Karena terkadang investasi di masa depan, gitu kan, dilupakan, dan para pemimpin, para leader fokusnya something yang lebih short term. Tapi kalau kita tidak mulai invest, ya there will be a moment di mana kita dengan susah untuk catching up. Nah, yang kedua, lack of executive buy-in. Kalau kita tidak bisa mendapatkan sponsor dari senior leader terkait dengan upskilling, terkait dengan reskilling program, tentunya akan susah untuk kita mengimplementasikan. Termasuk juga ketika goalnya tidak align. Mungkin beberapa eksekutif prioritasnya
short term yang penting kita achieve, atau sekarang tidak ada masalah, beberapa memikirnya di long term, atau ada pemikiran yang berbeda terkait dengan upskilling dan reskilling. Nah, tidak semua orang itu punya pemahaman yang sama kenapa ini kemudian menjadi penting dan outcome atau goals-nya itu apa. Kemudian selanjutnya inadequate teknologi, karena kalau kita melihat ini juga tergantung seberapa besar skala implementasinya. Ketika it has to be done in the larger scale gitu ya, terkait dengan perubahan, dan kita tidak mempunyai teknologi yang mendukung untuk scaling up, juga pastinya akan susah. Kemudian resistant to change, ketika orang-orang tidak merasakan what's in it for me. Kenapa kemudian perubahan ini menjadi penting? Pasti akan juga susah. Dan yang terakhir adalah lack of metrics dan juga trackingnya. Nah, ini juga pasti akan menjadi tantangan ketika tidak ada metrik yang jelas bagaimana kita mengukur kesuksesan dari upskilling dan reskilling. Ketika tidak ada metrik yang jelas bagaimana kita mengukur kesuksesan dari change management program, pasti akan susah. Nah, sehingga bagaimana sih kemudian kita bisa lebih menghubungkan antara learning dengan business impact, dan sehingga kita mempunyai case tadi, kita mempunyai reasoning yang lebih kuat bahwa upskilling dan reskilling dibutuhkan. Ini saya memakai framework dari McKinsey yang disebut Academies. Jadi ini basically this acronym. Nah, 9 komponen dari framework learning and development-nya ini saya sangat suka, dan ini sebetulnya bisa menjadi bahan refleksi, terutama kalau untuk teman-teman Bakudaya sekalian adalah orang-orang learning and development. Bahkan kalau teman-teman Bakudaya adalah orang-orang dari bisnis sekalipun, ini juga masih relevan. Apa sih 9 komponen itu? Yang pertama, bahwa learning ini harus selalu align dengan bisnis strategi. Jadi ketika ada learning needs, ya kan, harus selalu kembali sebetulnya bisnis strategi ini mau dibawa kemana. Jangan HR-nya berjalan ke timur, nanti dari bisnisnya berjalannya ke barat. Itu nggak nyambung. So, do not do training for the sake of doing training. Do the training for the sake of improving the business performance. Itu prinsip yang utama. Kemudian yang kedua, ketika kita berbicara training, it has to be co-owned. Jadi harus dimiliki bersama antara HR dengan bisnis. Kenapa? Karena knowledge on technical skills, knowledge on business needs, knowledge of what would be the training needs analysis itu ada di bisnis. HR give the expertise in terms of facilitation, in terms of framework, tetapi at the end of the day, it has to be a joint effort. Nah, selama ini program pengembangan bisa jadi nggak jalan dengan optimal karena bisnis merasa, oh ini kan proyeknya HR. Jangan sampai kita dilihat sebagai proyek HR. Tetapi bagaimana kita bisa menjadi business partner untuk bisnis. Kemudian assessing capability gap dan juga estimating value. Nah, ini penting bagaimana kita assessing capability gap, ini juga dilihat bagaimana kita set the goals. Apakah kita set the goals untuk masa kini atau kita juga set the goals untuk masa depan. Kenapa ini penting? Kalau mungkin kita set hanya goalsnya dengan masa kini, mungkin capability gap-nya cuma 1, minus 1. Sehingga kita rasa, oh, our people are actually good. Tapi kalau kita consider perubahan teknologi, kita consider perubahan business environment, dan kita berbicara mengenai future skill, future capabilities, ternyata gapnya jadi 10. Dari 1 jadi 10, dan ini menjadi signifikan. Nah, kemudian bagaimana kita mendesain learning journey? Karena dengan adanya hybrid work, gitu kan, bagaimana kita bisa mengkombinasikan mana program-program yang bisa self-learning, mana program-program yang mesti in class, mana program-program yang dilakukan secara live virtual, bagaimana kita ensuring bahwa
learning experience-nya baik, nah ini harus kita pertimbangkan semua. Kemudian kita juga harus mengconsider bagaimana kita bisa scale up, bagaimana kita bisa execute and scale effectively. Ya kan, kita trial in a pilot population, tapi we also need to think gimana kita doing it in a wider population. Kemudian measuring impact on business. Gimana sih kita bisa melakukan pengukuran impact atau dampak-dampak dari apa yang kita lakukan terhadap bisnis. Kemudian bagaimana kita bisa menginstitutionalize, bagaimana kita bisa mengintegrasikan program-program pengembangan kita di dalam way of working yang dilakukan oleh karyawan kita sehari-hari. So it has to be embedded, it has to be integrated. Kemudian bagaimana kita enable 70-20-10, di mana konsep ini adalah 10% dari in-house in-class training, 20% dari mentoring maupun coaching, more on social training, dan 70% adalah dari on the job. Dan at the end of the day, bagaimana kita bisa mengaplikasikan di dalam sistem atau learning teknologi. Ingat di sini di mana kemudian teknologi pun Gen AI sudah mulai masuk di sini. Contohnya apa? Bagaimana kita menggunakan teknologi untuk bisa memberikan rekomendasi training berdasarkan karakteristik employee yang kita miliki dan training katalog yang kita miliki. Misalnya, feeding inputnya datanya adalah dari performance karyawan, dari karir aspirasinya, dari development goal-nya. Itu yang akan dilihat oleh AI, dan AI akan memberikan rekomendasi 3 training berdasarkan learning katalog yang kita miliki yang paling sesuai dengan development area-nya. That's how the system is working nowadays. Nah, sehingga bagaimana kemudian kita bisa melakukan pengukuran learning impact dari bisnis, ini adalah typical untuk teman-teman learning and development, modelnya Kirkpatrick. Ada 4 level of measurement. Level yang paling basic adalah apakah learner ini enjoying. Jadi, suka nggak dengan training ini, 0-10 gitu kan. Kemudian level yang kedua, mulai melakukan pengukuran dari apakah learning transfernya itu ada. Biasanya ini dengan pre-test dan juga post-test. Kemudian yang ketiga, impact. Apakah training ini changing behavior? Ini bisa dilakukan, walaupun ini lebih intangible, tapi bisa dilakukan misalnya ketika teman-teman budaya punya program learning yang cukup lama, let's say 6 bulan ataupun 1 tahun. Jadi yang dilakukan biasanya adalah sebelum program itu dimulai dilakukan behavioral assessment terhadap peserta, dan ini typically it's more on the leadership program, ya. Nah nanti 6 bulan atau 1 tahun setelah program itu selesai, kita kemudian melakukan behavioral survey lagi dan kita bandingkan hasilnya. Kemudian yang keempat terkait dengan hasil, apakah training ini influence performance? Nah ini yang biasanya ditanyakan sebagai return on investment dari training. Memang ini gampang-gampang susah, karena kalau kita berbicara mengenai performance perusahaan, faktornya pasti ada banyak. Jadi susah sekali untuk mengisolasi bahwa performance ini hanya berdasarkan dari training impact. Dan itu yang bisa dilakukan adalah training-training yang teknikal yang sangat langsung berdampak terhadap penjualan. Misalnya, training terkait dengan selling skills, di mana diajarkan untuk dari training itu memampukan karyawan untuk bisa mendapatkan leads yang lebih banyak, sehingga itu bisa di-measure secara result. Nah, ada juga banyak bagaimana as an L&D professional melakukan measurement terhadap impact dari training, dari qualitative feedback, dari satisfaction dari karyawan, dan lain sebagainya. And the engagement survey juga bisa kita lihat, ya kan? Number of online courses yang completed juga bisa kita lihat. Increase the number of skill employee yang developing, ini bisa kita lihat. Ability to retain talent within organization, ini juga bisa kita lihat. Jadi sekali lagi, kalau kita melihat impact dari learning, bukan hanya dari kesukaan orang terhadap program tersebut, tapi kita juga bisa lihat dari aspek retention, aspek productivity saving, aspek dari behavioral changes, and so on and so forth. Nah,
Ini yang bagaimana tadi saya sampaikan sedikit, kita involve multi-generation di dalam workplace. Kata kuncinya memang adalah awareness dan collaboration. Nah, seringkali konflik ini terjadi karena pemahaman terkait dengan needs dari masing-masing generasi itu masih kurang, gitu ya. Jadi awareness-nya masih kurang. Apa sih maksudnya, apa sih ekspektasinya, apa sih karakteristiknya dari generation Z, dari millennial, dari generation X, baby boomers, ini harus dipahami dulu. Dan kalau kita memanage generation bukan berarti bahwa way of working-nya, harus sangat Gen Z, harus sangat millennial, bukan. Tetapi bagaimana kita bisa creating inclusivity across generation. Kita juga harus mengedukasi Gen Z terkait dengan karakteristik milenial dan karakteristik dari Gen X. Jadi bukan hanya Gen X yang harus beradaptasi dengan Gen Z, it has to be a collaboration dari semua generasi yang ada. Nah, sekarang karena saya banyak sekali tadi sharing terkait dengan perubahan tren, sharing terkait dengan tips-tips terkait dengan learning development, sekarang saya mau yang praktikal, ya kan? Kita ambil example-nya adalah the art of prompting. Nah, ini saya ingin tahu mungkin dari rekan-rekan sekalian, dari teman-teman Bakudaya, ada yang sehari-harinya menggunakan ChatGPT. Nah, pertanyaannya, ketika teman-teman menggunakan ChatGPT, apakah teman-teman menggunakannya sama seperti menggunakan Google? It's a big question, ya kan? Jadi, di kita sendiri, di L'Oreal, kita ada yang kita sebut L'Oreal GPT. Kenapa kita ada L'Oreal GPT? Karena kita ingin ensure confidentiality-nya kita jaga. Nah, tetapi at the same time kita juga melakukan upskilling terhadap our internal employee terkait dengan bagaimana sih cara untuk melakukan prompt dengan tepat. Nah, ini sekarang kita akan melakukan exercise. Jadi teman-teman Bakudaya bisa mengeluarkan handphonenya, bisa mulai buka chat GPT-nya, ya kan? Atau menggunakan laptop juga bisa. Nah, sekali lagi, ini adalah magic formula ketika kita mau melakukan prompting. Jadi sebaiknya kita ada konteksnya, kita ada role-nya, kita ada action-nya, kita ada formatnya, dan juga kita terus-menerus mencoba untuk mengiterasi, men-challenge ChatGPT. Contohnya apa? Kita bisa lihat konteks. I am creating a marketing program of our newly launched product. Saya membuat marketing program dari produk yang baru saja di-launch. Role dari ChatGPT-nya, pretend bahwa kamu adalah marketer yang mendevelop promotional program to attract customer both online and offline. Jadi role dia adalah marketer. Kemudian actionnya, bikin 2 values untuk online dan offline, emphasize benefit dari program yang ada. Formatnya, format the output as a table. Nah, ini akan sangat berbeda ketika teman-teman cuma bikin prompt, tolong bikin promotion program untuk attract customer online dan offline. Hasilnya pasti akan berbeda. Nah, sekarang kalau yang akan kita lakukan adalah mari kita melakukan praktis. Jadi ini praktis singkat, ya kan? Ini adalah situasinya. Bahwa teman-teman sekarang ada assuming teman-teman adalah learning and development professional, di mana Anda harus membangun manager essential learning path. Jadi situasinya adalah ini untuk new first line manager yang harus perlu untuk faster ramp up on coaching, feedback, dan performance conversation. Goalnya adalah 6-week blended curriculum dengan measurable learning objective. Inputnya adalah competency framework, cultural principles, time constraint, dan deliverables-nya adalah kurikulum lain, learning objective, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kemudian teman-teman akan melakukan prompting
dalam ChatGPT ketika Anda menghadapi situasi ini dan ingin menghasilkan deliverables untuk AI seperti yang dituliskan di sini. Silakan rekan-rekan atau teman-teman berbudaya sekalian, cobalah bikin prompt di dalam ChatGPT Anda sekalian. Oke, nah ini adalah contohnya. Kalau kita melakukan the art of prompting, kalau kita lihat baseline prompt-nya yang sangat lemah adalah, oh yaudah, create a manager training program. It's actually baseline prompt and it's actually very weak. Gimana kita bisa membuat prompt yang lebih kuat? Kembali ke craft material, konteks, rule, action, format, try again. Nah, jadi act as an L&D designer. Design a 6-week blended manager essential path for the first line manager in emerging market. Audiensnya 3-5 direct report, mix hybrid team, time 90 menit per minggu. Ini yang harus ada di dalamnya. 3-4 specific learning objective per week, content komponen, artikel, 2 realistic role-play scenario, 5 quiz question per week, level 1 to 3 evaluation per week, accessibility notes and localization to publik Indonesia, Malaysia, Thailand, output in bullet point, maximum 800 words, neutral tone. Jadi ini berupa formatnya, ada output bullet point, next 800 words, neutral tone is a form. Nah, jadi kalau teman-teman mau melakukan prompting yang betul, it has to be di dalam level of detail yang seperti ini. Jangan menggunakan ChatGPT sama seperti teman-teman melakukan Google. Gimana kita kemudian bisa strengthening hasilnya? Bisa menggunakan iteration prompt, makanya yang try again tadi. Misalnya apa? Convert with 3 scenarios into DEI, diversity, equity, and equity examples, dan tambahkan cultural pitfall yang harus dihindari. Atau iteration yang lain, contohnya compress the plan into 4-week intensive track and propose the trade-off. Ini terkait dengan L&D. Kemudian bisa juga ada skenario yang lain terkait dengan PA. Kalau kita mau membuat interview toolkit untuk pro brand manager. Nah, jadi situasinya kita ingin meningkatkan quality of hire and reducing bias. Kita mau create a structure interview guide. Inputnya sudah ada, deliverables-nya sudah ada. Bagaimana teman-teman akan melakukan promptingnya? Mari kita lihat. Ini adalah basic prompt-nya yang lemah. Write interview question for a brand manager. Baseline prompt, sangat lemah. Bagaimana kita membuat prompt yang lebih kuat? Seperti ini. Ingat kembali, craft formula, konteks, role, action, format, try again. Role-nya apa? You are a TA specialist. Action-nya apa? Draft a structured interview toolkit for a brand manager. Include 1, 2, 3, 4, 5, 6. Formatnya apa? Tone inclusive, global English, no jargon. Flag any potentially exclusionary phrasing. Jadi harus jelas, harus detail di dalam prompt kita untuk mendapatkan hasil yang baik dari kita menggunakan ChatGPT. Ini juga bisa kita tingkatkan lagi dengan melakukan iterasi. Misalnya, localize job ad untuk Indonesia dan Thailand, adapting benefit dan regulatory notes. Atau, tambahkan exercise kasus dengan scoring kriteria yang fokusnya di dalam sintesa dan summer insight. Ini contoh untuk PA. Contoh yang lain, untuk OD dan PM, talent management, ya kan? Ini ada situasinya ketika melakukan merging dari 2 brand team,
Goalnya adalah provide organization design option, inputnya strategic priority, dan ini adalah deliverables-nya. Bagaimana teman-teman akan membuat prompt-nya? Nah, kalau kita lihat, baseline prompt-nya adalah how should we organize our team after a merger. Ini baseline prompt yang sangat lemah. Bagaimana kita menguatkan? Dengan cara tadi role-nya, act as an OD consultant. Propose 3 organization design option, ini action-nya, of a combined brand. Include for each option, structure diagram. Jadi kita juga bisa memberikan input datanya, pakai attachment. Kemudian apa yang harus dihasilkan, ya kan? No assumption adalah input personal data. Dan kita juga bisa melakukan iteration prompt. Misalnya apa? Optimize option B untuk reducing spend. Atau draft light government guidance and meeting architecture. Ini contoh untuk OD dan talent management. Terakhir, contoh dari HRBP. Ya kan? Situasinya apa? Attrition-nya naik dari 12% sampai ke 22%. Goal-nya apa? Analisa, data, inform, diagnostik. Inputnya apa? Attrition data. Deliverables E-nya root cause hypothesis. Bagaimana teman-teman melakukan prompting? Sekali lagi, baseline prompt-nya, nah ini yang cukup lemah. Kenapa kok attrition tinggi? Dan apa yang harus dilakukan? Bagaimana kita menguatkan lagi? You are an HRBP advising operation. Using the summarized anonymized metric provided. Nutrition, shift pattern, dan sebagainya, produce problem framing summary, root cause hypothesis, prioritize action plan, experimenting backlog, one page executive brief for the opportunity with a simple dashboard. Include risk, compliance, and union consideration where relevant. Do not learn personal data. Kemudian dan iterasi prompt-nya, gimana kita tambahkan skenario dengan 10% budget cap? Bagaimana bisa kita reprioritize your suggestion? Suggest how to evaluate ROI dari each intervention. Karena kita ingin mendapatkan intervensi untuk mengurangi attrition, dan kita bisa men-change GPT-nya dengan misalnya dia suggesting ada 5 atau 6 action. Kalau kita budgetnya cuma di limit 10%, mana yang harus kita prioritaskan? So, it's part dari try again. Re-challenge your chat GPT. Nah, ini yang bisa dilakukan. Jadi tadi, misalnya teman-teman sekalian, on a practical note, saya sudah come up dengan example untuk L&D bisa, untuk TA bisa, audit talent management bisa, HRBP pun bisa. Applicable for many situation. Dan kita, kalau teman-teman lihat, nah ini adalah self-reflection. Saat ini, ketika Anda melakukan prompting, approach-nya yang seperti apa? Apakah Anda masih terbatas hanya di baseline prompt? Kalau jawabannya iya, then the question is, kita harus membiasakan diri untuk melakukan prompt yang lebih akurat. Tidak susah, hanya butuh kebiasaan. Butuh change management. Do not treat GPT AI as we use Google. It's different. Ingat 5 formula dari Kraft. Konteks, role, action, format, dan try again. Nah, ini adalah contoh, makanya beberapa reusable prompt templates yang bisa diadaptasi, ya kan? Kalau misalnya strategi template UR, role-nya apa, konteksnya apa, objektifnya apa, inputnya apa, constraint-nya apa yang harus diproduksi, tone-nya seperti apa, list assumption misalnya, atau do not use personal data. Analysis template, analis apa yang mau dideskripsikan, provide berapa findings, berapa hypothesis, and juga prioritize recommendation set, flag data limitation, dan yang terakhir adalah bagaimana localization. So, ada beberapa template yang bisa dipakai juga, tetapi akan lebih baik ketika kita mencoba sendiri. Nah, itu kira-kira sharing dari saya. Mungkin kita bisa masuk, next-nya adalah ke Q&A, dan saya akan selesaikan slideshow ini.
Oke. Stop sharing kayaknya Mas Yanuar. Oh, belum ya? Belum. Ini masih extended kayaknya ya. Oke. Saya sudah, oh ya, sorry, bentar, stop sharing di sini. Nah, thank you so much untuk paparannya. Terbuka sekali wawasannya ya, bagaimana juga penggunaan AI diterapkan di HR untuk berbagai function yang ada di HR. Sekarang kita masuk ke Q&A. Mas Yanuar sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah dituliskan oleh teman baku daya. Saya akan bacakan. Pertanyaan pertama adalah dari Marco. Di perusahaan kami, struktur organisasinya sangat ramping. Banyak orang sudah lama di posisinya, tapi peluang rotasi hampir tidak ada. Saat kami bicara reskilling, tantangannya justru adalah mereka mau dikasih skill baru, tapi tidak ada role lain untuk menyalurkan skill itu. Bagaimana cara melakukan reskilling dalam organisasi yang peran dan peluang rotasinya sangat terbatas? Silahkan, Mas. Nah, sebetulnya it's a good question. Nah, sekali lagi ketika kita berbicara mengenai kondisi seperti ini, pertanyaan yang pertama juga kembali kepada seberapa mau kita taking risk, gitu kan? Karena ketika kita berbicara mengenai organisasinya ini ramping, sudah lama di posisinya, when we are talking about rotation, mungkin bisa dimulai dulu dari divisi yang satu divisi. Jadi misalnya kalau kita bicara HR, orang dalam acquisition dipindah ke HRBP, orang HRBP dipindah ke dalam acquisition, orang HRBP dipindah ke rewards, orang rewards mungkin nanti dipindah ke learning and development. Nah, tentunya pasti ini butuh juga pemikiran atau planning atau persiapan dan juga harus dipertimbangkan mulai dari level yang mana nih mulai kita rotasi. Dan karena kalau kita lihat, let's say level-level junior, mungkin ini adalah masa-masa di mana mereka masih seperti spons, bisa kita rotasi satu dengan yang lain. Jadi kalau memang ketika kita melihat role lain tidak ada ya, it's part dari role HR untuk memikirkan succession planning in a way, pengembangan itu juga dilakukan dengan bagaimana kita melakukan tukar guling nih, rotasi di dalam divisi yang sama. Nah, tentunya ya ini to make the opportunity karena memang and it has to be dengan considering risk-nya juga gitu. Sekali lagi, kalau tidak ada peluang rotasi yang sangat terbatas, ya kita harus membuat peluang rotasi itu. Kita harus mencoba mencari case-case tadi, kita mulai mengidentifikasi dulu posisi mana yang cukup safe untuk bisa diputar-putar antara satu orang dengan yang lain, sehingga kemudian sekali lagi reskilling ini bisa berjalan. Toh ketika kita berbicara mengenai naik karir ke atas, more people yang di bawah ini punya kemampuan yang beragam, sebetulnya juga menjadi modal mereka ketika menjadi atasan, gitu ya. Misalnya head of HR mengulangi 5 fungsi, ya tentunya kalau dia sudah pernah di TA, dia sudah pernah di HRBP, dia pernah di reward, itu akan semakin siap untuk menjadi head of HR, for example, yang ada di HR. Ya, itu nanti bisa kita juga connect-kan, makanya everything needs to be connected. Learning and development needs to be connected dengan organization design, it needs to be connected dengan talent management, ya kan, dengan career progression and so on. Kira-kira itu jawabannya. Oke, baik, terima kasih Mas Yanuar. Semoga terjawab Mas Marco ya. Jadi kita perlu create opportunity-nya dengan lakukan internal rotation untuk langkah awal ya. Thank you Mas Yanuar. Kita lanjut lagi ke pertanyaan kedua. Di organisasi saya, well-being mulai jadi topik besar.
Tapi ketika kami mengagendakan aktivitas seperti yoga atau seminar kesehatan, karyawan bilang lebih baik kenaikan gaji nggak sih gitu. Bagaimana HR bisa membuktikan bahwa well-being bukan sekadar gimmick, tapi benar-benar punya dampak ke produktivitas dan retensi? Dari Mas Haris Gunawan. Nah, jadi memang ini juga menjadi pertanyaan yang sangat bagus karena sangat relevan gitu kan. In my point of view, yang pertama yang harus kemudian kita siapkan sebelum kita come up dengan aktivitas yang misalnya yoga atau seminar kesehatan, kita cari tahu dulu when we are talking about well-being, sebetulnya apa sih yang dirasakan oleh karyawan, gitu kan? Karena terkadang kita kesampingkan dulu masalah terkait dengan salary, karena apapun penyakitnya itu kebanyakan orang ya kalau ditanyakan ya pasti udah naik gaji aja gitu kan. Itu typically default question. Tapi kalau kita kesampingkan jawaban itu, kita try to find out the other root causes-nya ketika kita berbicara well-being. Nah, ini apakah di dalam organisasi teman-teman Bakudaya itu ada measurement-nya atau enggak? Kalau di kami misalnya, well-being ini adalah menjadi faktor yang sangat penting, dan ada pertanyaan terkait dengan well-being yang kita tanyakan di dalam survei employee. Sehingga kita betul-betul bisa tahu, bahkan kita tanya misalnya, ada beberapa yang terkait dengan well-being yang kita juga harus deep down, misalnya the amount of stress gitu kan. Stres kan ini sangat luas dan ada banyak hal yang bisa mempengaruhi stres. Karena bisa jadi ketika orang merasa nggak merasakan their well-being, obatnya itu bukan hanya seminar kesehatan atau yoga, tapi ternyata kalau penyakitnya itu terkait dengan bisnis prosesnya rumit, teknologinya cukup kuno sehingga ketika kita mau melakukan analisa yang kompleks, laptopnya ini butuh waktu lama untuk loading, for example, kan? Atau kita mau download data lamanya setengah mati. Sehingga mereka frustrasi, they work long hours, affecting their well-being, gitu loh. Nah, yang harus disembuhkan sebetulnya bagaimana kita improving the business processes. Atau mungkin well-being-nya banyak terkait dengan strategi perusahaan yang berubah-ubah. Sekarang ini, besok ini, sehingga karyawan juga bingung, ya kan? Nah, itu yang harus diadres. Nah, kalau itu sudah diadres, now kita come up dengan topik well-being. Ya, sekali lagi well-being kan macam-macam, ya kan. Seminar kesehatan juga macam-macam, kesehatan mental, kesehatan fisik, kesehatan keuangan, yoga juga macam-macam. Dan it also depends on jadi kalau dibilang bagaimana supaya nggak gimmick, ya yang pertama it needs to ensure bahwa it's attacking what is actually karyawan itu perlu, ya kan. Dan yang kedua, bagaimana aktivasinya gitu. Jadi misalnya ketika kita melihat yoga misalnya, bisa jadi nggak semua orang interested terkait dengan yoga. Jadi kita juga pasti mempertimbangkan inklusivitas. So another things, misalnya kalau kita mau membuat, yuk mari kita melakukan, di kita juga ada wellness day. Bagian dari share and care itu ada kita misalnya ada olahraga bareng, dan olahraga juga macam-macam. Misalnya ada 3 to 4 or 5 different sports yang dilakukan. Atau kalau kita berbicara mengenai wellness day, ini bisa aktivitasnya juga berbeda-beda. Again, capturing sebetulnya demografi kita itu seperti apa. Jadi, to recap, yang pertama understanding root cause-nya apa, itu harus tackle duluan. Yang kedua, kalau kita berbicara mengenai wellness, well-being, kita juga harus sensitive enough untuk tahu sebetulnya needs yang dibutuhkan dari karyawan kita, tipenya itu seperti apa, what they actually prefer, what they don't, what they feel that this is the most helpful untuk mereka misalnya. Nah, itu harus kita tackle. Karena kalau kita well-being kan banyak ya. Kalau misalnya ternyata isunya banyak terkait dengan literasi keuangan gitu, tapi kita kasihnya tentang kesehatan fisik. Padahal kalau kita lihat ini adalah fisik-fisiknya banyak kan nggak ada masalah.
atau vice versa. Nah, itu yang harus kemudian kita pertimbangkan. So it's more on the understanding the needs. Itu kira-kira Bu Pepi. Baik, terima kasih, terima kasih. Semoga menjawab juga nih Mas Haris Gunawan ya. Jadi understanding the needs yang langkah awalnya untuk bisa melihat apakah program well-being yang diterapkan di kantor itu sudah sesuai dengan kebutuhan dan bukan hanya sekedar gimmick. Oke, ini ada di kolom Q&A dari anonymous attendee. Di kantor saya, para eksekutif setuju secara konsep yang diajukan tim HR. Tapi most of the time enggan mengalokasikan budget signifikan. Bagaimana HR bisa meyakinkan mereka dengan data bisnis bahwa investasi reskilling memberi ROI nyata? Nah, mungkin satu, kita juga pada akhirnya juga mesti kreatif enough untuk bisa memanfaatkan budget yang kita miliki, dan kita bisa untuk berusaha untuk creating case study-nya dulu gitu. Jadi kalau satu misalnya kreatif, for example, kalau budget kita memang limit segini, ya kalau kita mencari let's say partner dari luar atau vendor gitu kan juga banyak opsi. Kita bisa engage big name, tapi mereka pasti mahal, ya kan? Atau ekstrimnya lain adalah kita engage yang murah tapi kualitas dipertanyakan, atau yang di tengah-tengah gitu. So my approach misalnya, I do have working budget, tapi I also need to think creatively gimana menggunakan itu secara optimal. I'm looking for a boutique consultant misalnya, people that I know just starting up their consulting tapi kualitasnya bagus. Nah itu kan pasti they are not as expensive as well-known brand, dan juga secara kualitas ini juga terjamin dibandingkan dengan yang we never know before, for example. Itu jadi kita satu poin yang pertama, we need to have a creativity in finding a quality provider dengan budget yang terbatas. Makanya kalau kita punya network di HR, kita bisa saling tanya, saling benchmarking, tools apa yang bisa dipakai, tools apa yang paling value for money, partner apa yang value for money, and so on. Yang kedua, kita juga bisa starting untuk create a success story gitu. Jadi kalau budgetnya ini nggak bisa untuk company wide, bisa nggak sih kita starting dengan division yang paling matters, for example, ya. Jangan juga pilih divisinya yang nggak susah untuk dijual as a success story gitu kan. So we pick division yang paling matters, yang dilihatin orang juga, and then we try untuk membuktikan bahwa it is benefiting them, gitu kan. Jadi kalau kita cuma cari data dari bisnis, kalau tadi gimana kita collecting data dari bisnis untuk convince, itu masih teori. Tapi ketika kita is able to create a success story, ya kan, it's theory and practice gitu loh. Ini success story dari divisi ini, kita invest sekian, ternyata produktivitasnya naik sekian. So I would like to propose bahwa kita ada investasi di sini karena dengan estimasi produktivitas yang dihasilkan sekian. So creating a success story ini akan membantu di dalam bagaimana kita bisa selling our program internally. Itu sih. Baik, terima kasih. Semoga menjawab teman Bakuda yang sudah mengajukan pertanyaan ini, ya dikasih tipsnya juga oleh Mas Yanuar. Saya lanjutkan ke pertanyaan berikut nih Mas, dari Dita. Pimpinan kami sangat teknis, cenderung micromanage dan kurang people skill. 1. Bagaimana tim bisa tetap berkembang strategis di situasi seperti ini? Dan 2, apa cara praktis menjaga motivasi dan kolaborasi tim? Nah ini it's a very interesting questions gitu ya. Ya memang the challenge itu adalah terkadang kita nggak bisa memilih siapa yang kita kerja bareng gitu. Kita nggak bisa memilih, kalau kita misalnya anggota tim, kita nggak bisa memilih bos kita. Kalau kita seperti leader, sampai kita juga nggak bisa memilih anggota tim kita. It's a facts. Nah sekarang kan kalau kita punya pemimpin yang teknis, micromanage dan kurang people skills gitu kan,
Um, untuk menjawab pertanyaan 1 dan 2 itu sebetulnya what can actually be helpful ya betul-betul having a heart to heart session dengan your leader itu sebetulnya supaya kita bisa saling menyelaraskan ekspektasi gitu. Karena kita juga perlu tahu kenapa sih kok your leader itu micromanage. Apakah karena kan micromanage ada 2 ya, satu memang by default terbiasa micromanage, yang kedua sudah berusaha empower timnya tapi kok timnya pasif gitu kan, sehingga mau nggak mau dia micromanage. Padahal kalau ditanya mau nggak sih micromanage, nggak mau gitu. I want to empower tapi my team kok nggak ada yang gerak. Nah, kalau case yang kedua yang kejadian itu kan yang harus dikomunikasikan gitu, karena mungkin as a team ketika di empower ya juga tergantung dari sikap timnya kan. Ketika sudah dapat empowerment, apakah kalian berani untuk mengambil tanggung jawab itu, atau kembali lagi kita sudah di empower tapi sedikit-sedikit balik, Pak gimana ya, Bu gimana ya, nggak tahu, karena it's very contextual. Jadi one thing adalah yang memang it's not an easy situation, acknowledge itu gitu kan. Tapi yang kedua heart to heart discussion. Makanya yang paling pertama adalah heart to heart discussion itu membantu untuk understanding perspektif dari atasan, untuk teman-teman juga bisa share. Tentunya untuk melakukan hal ini butuh psychological safety, butuh trust, dan jika diperlukan butuh juga fasilitator dari eksternal yang bisa membantu di dalam diskusi ini, ya kan? Nah, bagaimana kemudian tim bisa berkembang strategis di situasi seperti dan cara menjaga motivasi dan kolaborasi? Ya, again, kalau ini the issues is about the leadership, ya kita finger cross berharap bahwa the issue lebih kepada miskomunikasi, karena itu lebih fixable. Tapi kalau ternyata isunya lebih ke behavior atau karakter, nah ini yang lebih susah, gitu kan? Ya, again, sometimes we can try our best, tapi there is a limit on what we can control. Jadi ya, kalau isunya lebih fundamental, ya let's focus on what we can control. Bagaimana kita bisa tetap berkembang strategis ya? Jangan kita terlalu banyak terpengaruh aura-aura negatif, tapi bagaimana kita tetap bisa punya curiosity untuk belajar hal yang baru. Bagaimana sih untuk kita menjaga motivasi dan kolaborasi tim? Ya, let's focus on bagaimana supaya antar tim ini bisa saling tetap membantu. Bagaimana supaya kita mengurangi let's say gossiping yang atau banyakin ngomong yang ya, karena kan it's a very contagious gitu loh. Begitu kita not happy dengan particular person gitu kan, tiap kali kita datang ke kantor, the first thing yang kita omongin, aduh aku kayak gini nih, aku kemarin ngalamin ini dengan si ini nih, aduh aku kemarin, ya sehari itu langsung orangnya negatif terus gitu kan. So we also need to change that untuk having a more positive mindset, untuk having a more hope. Nah mungkin itu sih yang bisa saya sharing gitu ya, karena depending on the issues, kalau itu lebih karena miscommunication, misperceptions, not on the behavior, itu lebih gampang, tapi harus melakukan heart to heart, yang harus siapkan adalah psychological safety, probably external facilitator. Kalau itu lebih behavioral, then you focus on what you can control, try to have a more positive mindset, and share to the right person yang bisa helping you making decision, misalnya N+2 gitu. If your issue di N+1 ya you share kita N+2 and see bagaimana dia melihat itu gitu. Kira-kira begitu. It's not an easy situation. Terima kasih Mbak Dita, semoga terjawab. Lakukan heart to heart session. Dipastikan psychological safety dan trust tadi syarat ya dari Mas Yanuar. Mas, kita lanjut lagi. Ini ada pertanyaan di kolom Q&A dari Lukman Wijaya. Terima kasih Pak.
Paparan yang disampaikan sangat komprehensif dan inspiratif dalam memahami denyut perkembangan budaya kerja manusia saat ini. Satu pertanyaan, Pak. Tujuan teknologi semula adalah demi membantu pekerjaan manusia, namun ternyata justru menjadi rival dan menyebabkan sebagian besar manusia kehilangan pekerjaannya. Saat tubuh manusia dimimesis oleh robot dan pikiran manusia diganti percepatan prosesor AI, hal esensial dari kemanusiaan yaitu kerja justru hilang. Apakah perlu meredefinisi apa itu kerja? Mungkin salah, tapi kok rasanya perkembangan saat ini seperti proses slavery dan dehumanisasi alih-alih pembangunan manusia yang seharusnya menjadi prioritas. Mohon pencerahannya, Bapak. Nah, again, ini pertanyaan yang menarik gitu ya, karena kan sekali lagi, mungkin kalau dari saya perspektifnya itu cuma satu, ya kan? Saya itu nggak percaya bahwa teknologi itu bisa menggantikan manusia. Tapi yang saya percaya adalah manusia yang bisa menggunakan teknologi pasti akan lebih unggul daripada manusia yang tidak menggunakan teknologi. So, kalau pertanyaannya apakah kita harus mendefinisikan kerja gitu ya, dan kalau kita lihat memang bagaimana konsep kerja ini kan juga berevolusi gitu. Kalau dilihat dari zaman dulu, di mana yang disebut kerja itu kan sebetulnya lebih banyak yang zaman dulu banget ketika mulai masuk di industri revolusi, kan pekerjaan-pekerjaan itu baik di manufacturing, gitu kan, bekerja di manufacturing. Nah, kalau kita lihat sekarang juga, I think definisi kerja itu juga sudah berubah, misalnya dengan gig economy gitu. Kalau dulu mungkin kita nggak bisa kebayang. Let's say dengan adanya gig ekonomi, orang-orang akan melihat pekerjaan yang tidak ada kontrak secara formal, misalnya partner driver online, for example. Itu kan ada kontrak formal antara drivernya dengan organisasinya kan. Tetapi it's a job yang dilakukan oleh orang-orang juga, it's a gig economy gitu. Ada juga banyak job-job yang dilakukan secara freelancing gitu kan. Ini beberapa agensi sekarang udah nggak peduli lagi, I don't want to have a permanent job as long as I can have a multiple freelance job misalnya. Jadi definisi dari kerja itu juga berubah gitu kan. Kalau kita lihat banyak pekerjaan-pekerjaan, kalau kita lihat dari misalnya what is actually the trending, Gen AI, network and cyber security. Ini kan pekerjaan-pekerjaan yang banyak berkaitan dengan data, beda dengan manufacturing yang berkaitan dengan output, gitu ya. There is also shift antara dengan physical dengan print. Understand bahwa ya kita harus tapi mungkin redefinisi dari kerja itu juga it's happening year on year gitu kan. Dan kalau kita lihat apakah kemudian ini bisa menggantikan, ya sekarang faktanya juga itu sudah kejadian misalnya. Tapi apakah ini dehumanisasi? It's actually a question mark. Misalnya paling gampang sudah ada worker example job yang hilang karena teknologi. Yang bisa kasih contoh, gitu kan? Yang paling gampang yang kita lihat di dalam sehari-hari adalah petugas tol yang dulu kerjaannya nuker uang kembalian gitu. Dimana sekarang kita pakai tap. Nah, kalau kita lihat apakah dengan menghilangkan pekerjaan itu dehumanisasi, it's actually kalau kita kembali, apakah hakikat manusia itu ketika bekerja dia cuma ngasih uang kembalian, apakah it's actually creating a meaning, ya kan? Ketika orang-orang tersebut bisa di-reskilling untuk melakukan hal yang lain yang lebih produktif, ya mungkin itu bagaimana kemudian kita juga, makanya depends. Jadi definisi dari what is being human kan juga masing-masing orang pun punya definisi yang berbeda. It's difficult to say, tapi kalau dari saya sayang banget ketika orang itu kerjaannya
very simple atau very basic gitu kan. Dan yang kalau kita lihat kan memang kebanyakan role-role yang akan hilang dengan teknologi adalah role-role yang pekerjaannya itu rutin sehari-hari. Nah, role-role yang terkait dengan thinking proses, dengan decision making, itu digantikan dengan AI. Ya mungkin kalau sekarang ada beberapa hal yang ekstrim, misalnya gara-gara di berita dengan yang terjadi dalam kondisi politik sekarang, ada yang disebut Perdana Menterinya pakai AI gitu kan. Tapi kan again, they can give solution, tapi pada akhirnya siapa yang akan mengambil keputusannya pastinya it's human gitu kan. They are helping in terms of giving an advice. Tapi apakah mereka mampu kemudian mengambil keputusan sendiri? No, dia decision maker, I believe masih human juga. Nah, jadi mungkin di situ bagaimana kita sebetulnya melihat teknologi ini, mau nggak mau kita harus hidup berdampingan dengan teknologi, mau nggak mau kita harus being advanced and being comfortable gitu, living together dengan mereka. Gitu. Mungkin itu Bu Prati. Baik, terima kasih. Oke. Definisi dari kerja itu sendiri bertransformasi, lalu kemudian hidup berdampingan dengan teknologi gitu ya, dan merasa nyaman dengan adanya teknologi. Siap. Baik, semoga menjawab ya Mas Lukman. Nah, ini pertanyaan terakhir Mas Yanuar dari Indra Adnan. Nomor 1, apa pros dan cons-nya ada change manager terpisah? Bukankah sebaiknya change agent-nya adalah para leader yang memiliki tim? Itu pertanyaan 1. Pertanyaan kedua, bagaimana biasanya menghadapi fenomena leaders yang naik fast track sehingga ternyata belum siap untuk memimpin dan menjadi toxic leader? Ya, silakan. Ya, jadi untuk pertanyaan yang pertama, ketika kita berbicara change manager, itu kenapa sih harus ada role terpisah? Karena change manager ini adalah yang basically coordinating semua change agent gitu. Karena sekali lagi kalau kita misalnya assigning, ya ada change agent di masing-masing divisi, tapi kalau kita bicara change agent, they also need guidance gitu kan. Nah, they also need guidance, harus melakukan apa, harus mengkomunikasikan apa, they also need training, nah, they also need to understand the key milestones, nah, in terms of perubahan, nah, itu adalah role dari change manager. So, basically, change manager, the dedicated change manager yang mengelola perubahan secara keseluruhan. And they are the one yang kemudian mendefinisikan change agent itu harus apa, mereka yang juga training all of these change agent, jadi tidak mereplace change agent, tapi lebih kepada it's a role that is coordinating the changes gitu, bukan menggantikan role dari change agent. Kemudian yang kedua, menghadapi fenomena leader yang naik fast track. Nah, ini kemudian saya juga kembali ke kita gitu. Ketika kita mempunyai fast track leader, what kind of development program yang kita siapkan untuk mereka? Apakah development program kita itu baru start ketika orang dipromosikan sebagai people manager, atau ternyata even before they become a people manager sudah ada program-program terkait dengan leadership untuk mereka warming up gitu kan. Karena kan selama ini memang banyak sekali program atau pengembangan atau training itu dikasih ketika mereka on the job. Ya akhirnya kaget gitu kan, tahu-tahu dari ini belum ada warming up, bahkan mereka harus nunggu gitu, mereka udah jadi leader duluan 3 bulan baru ada program pengembangan. So this is also PR kita untuk self reflection, bagaimana kita membantu mempersiapkan itu, termasuk yang fast track ini. Karena kalau kita tidak mempersiapkan leader-leader kita dengan komprehensif, we are not setting them up for success. We are setting them up for failure, gitu kan. Kemudian kita nggak mau, makanya tadi belum siap untuk jadi pemimpin, menjadi toxic leader. So if we know bahwa kita punya fast track leader, ya it's also our responsibility to ensure fast track leader ini justru bisa menjadi orang-orang yang menginspirasi.
Terutama generasi muda, oh bisa kok dalam cara waktu cepat bisa menjadi leader dan bisa menjadi leader yang baik. Nah, jadi teman-teman juga bagaimana bisa kebayang kalau kita bisa mengconvert fast leader, they are not becoming a toxic leader, tapi mereka become inspirational leader, sebenarnya berapa X nih dampak positif yang itu bisa dikasih ke perusahaan juga. Ini kira-kira itu Bu Pepi, was the last question. Baik. Oke, Mas Yanuar, terima kasih banyak untuk jawaban dari pertanyaan terakhir. Dan kita juga sudah sampai di akhir dari sesi talk show kita. Terima kasih banyak Mas Yanuar atas sharingnya. Semoga Mas Yanuar selalu sehat, semakin sukses, dan lebih banyak lagi yang terinspirasi oleh pemikiran dan sharing Mas Yanuar. Terima kasih banyak Mas Yanuar untuk malam hari ini. Terima kasih, Bu Pepi. Thank you. Thank you. Baik teman Baku Daya, terima kasih sudah berpartisipasi dalam sesi talk show di mana kita juga sudah mendengarkan keynote speaker kita yang hebat dan juga sesi tanya jawab yang sangat inspiratif. Nah, kalau berbicara tentang key takeaways dari sesi talk show ini, saya lihat yang memberikan insight atau eye opener bahwa tadi data-data di bagian awal dari sesinya Mas Yanuar itu sangat menarik dan menjadi eye opener. Yang pertama adalah 39% dari core skill-nya workers itu akan berubah di tahun 2030. Jadi yang biasanya masih diperlukan ada seperti resilience, curiosity, leadership, creative thinking, lifelong learning, dan ada beberapa lagi tadi. Lalu kemudian yang kedua, trend to drive business transformation itu 86% dari AI dan information processing. Gitu ya. Jadi kita nggak benar-benar, kita seperti tadi kata Mas Yanuar, kita hidup berdampingan dengan teknologi. Nah, maka setelah itu masuk ke yang ketiga, si art of prompting formula. Ini juga menarik banget. Jadi akan membantu kita untuk melakukan prompting dengan lebih tepat gitu ya. Formulanya adalah craft, C-nya adalah konteks, R-nya adalah role, A-nya action, F-nya format, T-nya try. Saya rasa itu yang bisa kita bawa pulang dari sesi talk show kita. Selain tentunya masih banyak banget tadi isinya, slides-nya pun komplit banget dan banyak sekali informasi. Nah, teman Baku Daya, terima kasih sudah bersama kami hingga penghujung webinar malam ini dengan tema Building People, Shaping Future. Saya sampaikan 3 informasi penting sebelum kita berpisah. Yang pertama adalah feedback form. Mohon kesediaannya dari teman Baku Daya untuk mengisi feedback form yang akan dicantumkan dalam kolom chat. Dan kedua, untuk sertifikat. Bagi teman Baku Daya yang menghendaki sertifikat, silakan isi feedback form dan pastikan penulisan nama sudah sesuai. Nanti di bagian akhir ada kesepakatan kalau memang teman-teman memerlukan sertifikat. Kemudian yang ketiga, rekaman webinar ini dapat teman Baku Daya akses melalui kanal YouTube Baku Daya bersama dengan rekaman webinar sebelumnya. Ikuti juga Baku Daya di Instagram, LinkedIn, Facebook, dan TikTok. Saya Pepi bersama tim Baku Daya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yanuar Kurniawan, keynote speaker inspiratif kita malam ini, dan tentu saja kepada semua teman Baku Daya yang telah berpartisipasi selama webinar ini berlangsung. Teman Baku Daya, mari kita ciptakan lingkungan yang saling memberdayakan, lingkungan yang mampu membantu dan merangkul semua pihak untuk menjadi lebih berdaya lagi. Sebab manusia yang berdaya akan mencerminkan bangsa yang berdaya pula. Sampai bertemu di webinar Baku Daya berikutnya.